Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang cerdas dan hebat? Pada kali ini kita akan belajar IPA yang materinya yaitu usaha. Bersama Ibu Raudatul Jannah di sini kita akan mencari tahu apa usaha itu. Yuk, kita cari tahu. Coba kalian perhatikan gambar atau aktivitas di bawah ini. Pada gambar di bawah ini terdapat seorang anak yang menarik mobil-mobilan, kemudian seorang yang mencoba untuk mendorong sebuah tembok. Oke, yuk kita cari tahu. Nah, anak-anakku, tahukah kalian apa tujuan kita mempelajari materi usaha ini? Yang pertama, dengan mempelajari materi usaha ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep usaha menurut sains. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mencari nilai usaha yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan dapat menyelesaikan soal usaha yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, anak-anakku, apa konsep usaha menurut sains? Untuk memahami pengertian usaha ini dalam sains, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ terlihat seorang anak yang menarik mobil mainannya. Sesudah kalian perhatikan gambar tersebut, sudahkah kalian bayangkan? Bagaimana? Sudahkah kalian mendapatkan gambaran yang dimaksud tentang usaha ini dalam sains? Oke. Jika ada gaya yang dilakukan pada suatu benda sehingga menyebabkan benda tersebut berubah posisinya atau berpindah, itulah usaha. Dan usaha ini dapat bernilai positif ataupun negatif, tergantung pada gaya berat dari suatu benda. Sekarang silakan diperhatikan gambar seorang anak di bawah ini. Dia berusaha untuk mengangkat sebuah batu. Bagaimana dengan nilai usahanya? Ternyata dia berlawanan dengan gaya berat batu. Sehingga usahanya ini bisa bernilai negatif. Usaha dalam fisika dituliskan dengan huruf W, yaitu hasil kali antara gaya yang seperti kalian ketahui yang dituliskan dengan huruf F dan perpindahan atau jarak yang
sudah kalian ketahui yang dituliskan dengan huruf S. Dalam hal ini, usaha searah dengan gaya. Sehingga, usaha merupakan besaran vektor. Mengapa dikatakan besaran vektor? Karena menunjukkan ada arahnya. Dalam bentuk matematis, usaha dapat dituliskan, di mana W sama dengan F kali S. Seperti yang sudah dituliskan di atas, bahwa F itu adalah gaya. Dalam satuan internasionalnya, satuannya Newton. Sedangkan S perpindahan atau jarak. Dalam satuan internasionalnya, dia bersatuan meter. Sedangkan usaha sendiri, dalam satuan internasionalnya, bersatuan Newton meter, di mana 1 Newton meter sama dengan 1 Joule. Nah, sekarang kita coba dengan contoh soal. Di sini terlihat gambar seorang pria sedang mendorong sebuah meja. Jadi seorang pria mendorong sebuah meja dengan gaya dorongnya 600 Newton. Sehingga meja tersebut bergeser sejauh 2 meter. Sekarang, hitunglah usaha yang dilakukan oleh pria tersebut. Maka, jawabnya kita tuliskan bahwa gaya yang dituliskan dengan huruf F itu sebesar 600 Newton. Kemudian, meja itu bergeser. Berarti berpindah sejauh 2 meter. Yang ditanya berapa usahanya? Kita tuliskan dengan persamaan matematisnya bahwa usaha yang ditulis dengan huruf W sama dengan besar gaya yang ditulis dengan huruf S kali jarak yang dituliskan dengan huruf S. Nah, jadi besar usaha adalah hasil kali dari gaya yang ditulis huruf F dan jarak yang ditulis dengan huruf S. Kemudian kita tuliskan bahwa gayanya 600 Newton, kemudian kali jaraknya 2 meter. Hasil kalinya 1200 Newton meter. Atau bisa juga kita tuliskan 1200 Joule. Mengapa? Karena 1 Newton meter sama dengan 1 Joule. Baiklah, anak-anakku, bagaimana? Kalian sudah paham? Mudah bukan untuk memahami tentang usaha ini? Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan selalu cuci tangan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.